Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat, sahabat sehat Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Jumpa kembali bersama kami tim promosi kesehatan Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Dan dengan tentunya kita akan membahas banyak topik yang sangat bermanfaat. Dan tentunya pada kesempatan kali ini, hari spesial nih. Ada hari yang dirayakan oleh orang seluruh dunia, yaitu Hari Cuci Tangan Pakai Sabun seluruh dunia, gitu. Dan tentunya di sini Rumah Sakit Al-Islam Bandung ikut terlibat dalam rangka memperingati hari ini. Nanti kita akan membahas beberapa topik yang tentunya membahas tentang topik berkaitan dengan cuci tangan, apa itu cuci tangan, dan sebagainya. Di tengah-tengah kita sudah ada narasumber, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, saya perawat di Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Izinkan saya untuk 60 menit ke depan membersamai rekan-rekan sahabat sehat Rumah Sakit Al-Islam Bandung untuk sama-sama mengupas tuntas bagaimana perihal cuci tangan itu sendiri. Baik, untuk mengefektifkan waktu, maka sama-sama mari kita buka dengan sama-sama ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sahabat sehat Rumah Sakit Al-Islam Bandung, tentunya tadi sudah saya sedikit singgung bahwa hari ini hari spesial, hari yang di seluruh dunia ini sama-sama dirayakan, Hari Cuci Tangan Pakai Sabun seluruh dunia. Di tengah-tengah kita sudah ada narasumber yang sangat kompeten di bidangnya terkait dengan pengendalian dan pencegahan infeksi, dan tentunya cuci tangan ini masuk ke dalam konteks tata cara untuk pencegahan infeksi tersebut. Di tengah-tengah kita sudah ada Ibu Oktaliandrana Lindrayana, maaf ya Bu, maaf. Ibu Oktalindrayana, Eskap Nurse. Beliau adalah tim komite pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit Al-Islam Bandung, dan beliau juga senior perawat nih di Rumah Sakit Al-Islam Bandung, dan wah, sudah sangat banyak banget pengalamannya di dunia pengendalian infeksi seperti itu. Baik, Ibu apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat terus ya Bu ya, alhamdulillah ya. Baik Ibu. Ini Bu, kita ngobrol-ngobrol nih di 60 menit ke depan beserta seluruh sahabat sehat Rumah Sakit Al-Islam Bandung nih di channel YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Dan tentunya bagi sahabat semua yang nanti akan memberikan pertanyaan atau tanggapan dan lain sebagainya, kami persilahkan untuk mengisi pertanyaan tersebut di kolom chat yang sudah tersedia. Baik, kita langsung ke ngobrol-ngobrol, bincang-bincang langsung ke Ibu Oktalindrayana ya. Baik Ibu, terkait dengan hari ini nih Bu, ada hari spesial nih katanya Bu. Boleh dikasih latar belakangnya dulu Bu, urgensinya kenapa sih sampai pakai Hari Cuci Tangan Pakai Sabun ini dijadikan hari penting gitu di seluruh dunia bahkan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melaksanakan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun. Ya, ceritanya di gitu ya. PBB pada tahun 2008 itu menggalakkan perilaku cuci tangan pakai sabun untuk masyarakat. Jadi upaya untuk menurunkan kematian pada balita dan upaya untuk pencegahan terhadap yang berdampak pada menurun kualitas seperti ini. Tapi juga sih untuk cuci tangan sebagai umat muslim juga sudah tahu ya, kita itu pada saat wudhu kita juga cuci tangan. Kemudian juga ada hadis juga yang mengatakan kalau pada saat kita setelah bangun tidur juga kita harus cuci tangan dulu ya sebelum kita memasukkan tangan kita ke bejana, seperti itu. Jadi dari urgensi-urgensi ini ternyata di Islam sendiri kan udah diinikan ya untuk cuci tangan gitu ya, sudah digalakan cuci tangan. Nah, kita ada tekniknya nih, teknis cuci tangannya, bagaimana caranya untuk mencegah ya mikroorganisme. Baik Bu, berarti dilihatnya latar belakang intinya adalah banyak penyakit mungkin ya Bu ya, yang ternyata itu bersumber awalnya tuh dari tangan yang tidak bersih mungkin ya Bu ya. Iya, jadi di tangan itu sendiri kita ada yang namanya mikroorganisme transient dan residen. Jadi kalau residen flora residen, jadi floranya itu memang ada di lapisan kulit bagian dalam. Jadi memang akan susah untuk dihilangkan. Terus ada yang namanya flora transient. Flora transient ini datang karena kita memegang atau kita kontak dengan pasien, kita kontak dengan lingkungan, kita kontak dengan sekitar ya, jadi dengan aktivitas kita, jadi itu akan kita hilangkan dengan cuci tangan. Insya Allah akan menghilangkan sekitar 90% mikroorganisme di telapak tangan. 90% ya Bu ya? Ikhtiarnya. Cara
Mungkin ya, ini harus masuk ruang Betul, betul. CSSD nanti. Ikhtiarnya maksimal sekali gitu ya Bu dengan cuci tangan itu ya. Iya, cuci Hal tangan ini sederhana sendiri padahal ya Bu ya. sederhana, murah, hanya butuh sabun dan air tentunya, dan tapi ini hal yang utama dan harus dikerjakan karena ini perilaku ya, termasuk perilaku. Jadi kalau dulu waktu misalnya kita kecil disuruh cuci tangan nih sebelum makan gitu ya, jadi perilaku-perilaku itu yang harus dibangun dari awal gitu ya. Jadi ditambah lagi dengan kalau kita kerjanya di rumah sakit, di lingkungan rumah sakit kan banyak kuman, bakteri, virus yang berbeda dengan di lingkungan rumah. Kurang lebih ya hari cuci tangan ini lahirnya sebelum masa pandemi ya Bu ya berarti ya? Ya, sebelum masa pandemi. Apalagi dengan pandemi ini kan dari pemerintah juga ada protokol 3M ya. Kita protokol pakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak. Ini salah satunya seperti itu. Karena tadi kuman yang di tangan, yang ini kan flora transient tadi, kita hilangkan dengan cuci tangan. Dan nanti beberapa menit kemudian atau setelah aktivitas lagi, akan ada lagi yang di flora kumannya di tangan. Jadi kita cuci tangan sesering mungkin sesuai dengan momennya. Seperti itu. Luar biasa sekali ternyata ya. Untuk cuci tangan ini manfaatnya ternyata banyak gitu ya, tidak hanya di masa ini gitu ya. Apalagi mungkin ya Bu ya di masa pandemi seperti ini ya. Iya. Betul betul. Baik, kalau gitu Bu untuk cuci tangan sendiri caranya tuh bagaimana sih Bu? Yang betul tuh, yang baik dan benar tuh seperti apa? Yang baik dan benar ya, iya. Jadi dari WHO sendiri sudah digalakkan untuk cuci tangan dengan cara yang baik dan benar. Nanti ada 6 cara, tapi sebelumnya ada hal-hal yang harus kita perhatikan nih untuk pada saat cuci tangan. Pertama, yang pasti kita niatkan cuci tangan ini untuk ibadah, untuk membersihkan diri, diawali dengan membaca basmalah, diakhiri dengan hamdalah, seperti itu. Kemudian kita harus menjaga kuku untuk tetap pendek, jadi tidak boleh lebih dari 3 mm di bawah ujung jari, gitu. Iya, kan kalau dulu waktu SD di scrub ya kalau nggak cuci tangan. Seperti itu. Jadi itu kan kolonisasi kulit yang di sini di lipatan bawah kuku itu ada kolonisasi yang susah dibersihkan seperti itu. Jadi kukunya harus tetap bersih. Pendek bersih ya Bu ya? Pendek dan bersih. Selain itu kita juga jangan menggunakan kuku artifisial ya, kuku palsu. Nah di situ tuh bisa meningkatkan risiko. Gitu Bu? Ya kalau kutek yang dan kuku palsu kan ada yang sekalian dipasang. Jadi itu meningkatkan risiko penyebaran infeksi. Jadi reservoir tempat bakteri. Seperti itu. Selanjutnya yang pasti lagi, terutama untuk teman-teman yang di pelayanan, tidak menggunakan perhiasan tangan. Jadi cincin gitu ya, gelang, jadi tidak menggunakan perhiasan tangan. Kolonisasi di belakang cincin ini susah untuk dibersihkan. Oke. Mungkin ini juga bisa disarankan untuk masyarakat luas ya Bu ya? Ya. Terkait dengan aksesoris itu ya, jadi nggak khusus untuk teman-teman yang bekerja di rumah sakit seperti itu. Iya benar, bisa. Oke. Kalau terkait dengan media nih Bu, untuk cara dalam artian alat nih Bu untuk cuci tangannya itu sebenarnya yang tepat itu seperti apa ya Bu? Jadi kalau untuk medianya sendiri kan kalau air dan sabun, jadi kita harapkan tidak walaupun itu dikasih dengan antiseptik, tapi kita pakai dengan air yang mengalir. Itu. Terus kemudian untuk sabunnya sendiri bisa sabun apa aja. Sabunnya bisa sabun apa aja ya, jadi bisa di sabun mandi yang sudah banyak sabun-sabun antiseptik ya yang dipromosikan khusus cuci tangan. Betul. Yang harus diperhatikan pada sabun itu sendiri adalah pada tempat penyimpanannya, botolnya itu kalau misalnya sudah tinggal sedikit, tidak boleh diisi ulang. Jadi jangan diisi ulang sebelum dibersihkan. Jadi setelah habis, bersihkan dulu wadahnya, kemudian yang baru. Jadi itu malah jadi tempat bakteri Bu atau bagaimana Bu? Iya, jadi ada kontaminasi nanti dari sabun yang baru ke yang lama. Baik. Berarti tadi pakai air dan sabun ya Bu ya? Kalau sekarang lagi ramai hand sanitizer juga nih Bu. Mungkin kita singgung sedikit Bu untuk cuci tangan dan hand sanitizer itu sebenarnya bagus atau rekomendasi atau seperti apa Bu? Ya kalau rekomendasinya adalah cuci tangan pakai sabun. Bila tidak menemukan fasilitas kebersihan tangan wastafel dan sabun, kita bisa pakai hand scrub.
Jadi atau hand sanitizer. Itu juga diperbolehkan, tapi untuk kalau tangan yang tampak kotor sih lebih baik pakai sabun dan air. Oke, kelihatan nodanya gitu ya Bu, itu sarannya pakai air. Kemudian juga kalau hand sanitizer itu sendiri kan biasanya ada sisa residunya ya, jadi tetap harus setelah beberapa kali kita pakai hand sanitizer, kita lebih baik ditambah dengan diulang dengan air dan sabun. Jadi akan lebih bersih. Ada jarak ketentuan nggak beberapa kali pakai hand scrub lalu cuci tangan? Ya, kalau secara referensi sih tidak menyebutkan berapa kali ya, tapi kalau misalnya kita jenis hand scrub-nya, hand sanitizer-nya gel, biasanya akan lebih lengket gitu ya. Jadi sekitar mungkin 5 kali juga udah kayaknya tangannya udah nggak nyaman, jadi lebih baik dicuci pakai sabun. Sarannya langsung cuci tangan ya Bu ya? Iya. Baik, balik lagi Bu ke topik utama terkait dengan cuci tangan pakai sabun itu, ada kekhususan airnya nggak nih Bu? Ditentukan pasti berhubungan sama air nih. Katanya kalau pakai air panas tuh lebih cepat hilang bakteri dan sebagainya. Ini mitos-mitos gitu Bu. Ya, jadi kalau air masih tidak ada untuk suhu ya, tidak ada ketentuan suhu sendiri. Sedangkan suhu untuk nyamannya tubuh itu sekitar 45 derajat. Kalau suhu 45 derajat itu tidak akan membunuh kuman. Jadi mungkin bukan di suhu airnya, tapi lebih di air mengalirnya. Jadi dengan kita gosok, kita bilas, kita harapkan kuman-kuman yang sudah mati juga hilang. Jadi nggak masalah ya Bu ya, mau air panas. Yang penting air bersih. Mungkin ya Bu ya. Yang penting air bersih ya Bu ya. Baik-baik. Suhu air sudah kita bahas, sabun pun tadi sudah cepat Ibu singgung ya Bu ya. Oke, kalau waktu yang tepat nih Bu untuk cuci tangan sendiri itu kapan saja ya Bu ya? Kalau waktu yang tepat, kalau teman-teman di Rumah Sakit Al-Islam pasti udah tahu tentang 5 moment ya, jadi 5 saat. Jadi pada saat 5 momen, kemudian nanti ada kita tambahan lagi nih selain 5 momen. 5 momen itu biasanya dipakai di area pelayanan. Momen yang pertama, jadi sebelum kita kontak dengan pasien. Kemudian momen yang kedua, sebelum kita tindakan aseptik. Momen yang ketiga, setelah kita terkena cairan dan darah tubuh pasien. Kemudian momen yang keempat, setelah kontak dengan pasien. Momen yang kelima adalah setelah kontak dengan lingkungan pasien. Nah, tambahannya tadi, untuk semua yang ke area rumah sakit, itu ada waktunya juga nih cuci tangan. Jadi segera setelah tiba di area rumah sakit, kita harus cuci tangan. Itu mungkin kalau yang terakhir, bukan hanya untuk petugas yang di pelayanan mungkin ya Bu ya? Ya, jadi bisa buat semua, segera setelah tiba di rumah sakit kita harus cuci tangan, kemudian sekarang ini lagi musim pandemi nih ya, kan kita pada pakai masker. Jadi sebelum kita pakai masker atau setelah kita melepaskan masker, lebih baik kita cuci tangan. Kemudian bila tangan tampak kotor, segera setelah kita membersihkan sekresi hidung atau bersin, atau batuk yang ditutup dengan telapak tangan. Kemudian juga sebelum pastikan kita tidak menyentuh area mata, hidung dan mulut sebelum kita cuci tangan. Baik itu untuk apa ya, pasien dan keluarga yang berkunjung ke rumah sakit pun mungkin itu bisa digunakan ya Bu ya, momen-momen itu ya. Juga pada saat kalau di rumah dan di rumah misalnya kita menyiapkan makanan, sebelum menyiapkan makanan, kemudian sebelum mengkonsumsi makanan, kemudian setelah dari toilet. Kalau untuk di lingkungan rumah sekitar juga yang sering dipegang misalnya handle pintu gitu ya, handle pintu, gagang tangga, permukaan tangga. Iya, jadi semua permukaan itu yang biasanya sering disentuh, setelah itu kita harusnya cuci tangan. Ya, dan untuk setelah di rumah seperti itu. Untuk di rumah juga seperti itu, dan di lingkungan rumah sakit juga sama, terutama mungkin tombol lift, handle pintu kan banyak disentuh oleh semua orang. Di tempat-tempat umum mungkin ya Bu ya berarti. Iya. Terakhir kalau setelah meninggalkan rumah sakit, berarti kita harus sebelum meninggalkan rumah sakit kita harus cuci tangan juga. Jadi biar nggak bawa mikroorganismenya di rumah, bawa pulang ke rumah. Tinggalin semua kumannya berarti di rumah sakit Bu ya. Baik, itu terkait cuci tangan. Baik Bu, kalau untuk gerakannya sendiri Bu, ada yang direkomendasikan nggak Bu untuk gerakan cuci tangannya itu sendiri? Gerakan cuci tangan caranya ya, cara cuci tangan. Oke, ini saya slide dulu. Nah, ini virus, ini bakteri yang ada di kuman nih yang bisa dihilangkan dengan cuci tangan. Ya, ini ada slide-nya. Kalau yang ini juga contoh pertumbuhan bakteri di telapak tangan, pada dikulturkannya, jadi ada pertumbuhan kuman yang lumayan ini.
Ini di tangan kita kayak gini ya Bu ya, kuman-kumannya ya, Bu. Itu kalau kumannya ya, kalau kelihatan kayaknya pada serem. Betul-betul serem juga lihatnya. Tangannya, manfaatnya yang tadi sudah dijelaskan. Tadi ini waktunya. Tadi ini ada 2 caranya. Mungkin kita mulai dari kalau kita pakai air mengalir, kita butuh waktu 4. Beda ya waktunya ya Bu ya. Kalau kita cuci tangan menggunakan hand sanitizer, kita hanya butuh sekitar minimal 20 detik. Nah, ini caranya. Intinya mas sama, ada 6 langkah. Tapi kalau untuk cuci tangan, kita ada tambahan membuka keran dan membersihkan, mengeringkan dengan tisu. Ya. Kenapa ini harus 6 langkah ya? Kalau 6 langkah, ada ininya nih, ada fokusnya. Ada fokusnya karena ada beberapa hal yang terlewatkan kalau tidak cuci tangan dengan 6 langkah. Gerakan pertama, kita basuh tangan dengan air mengalir. Air mengalir. Dituangkan sabun secukupnya, kemudian gosok telapak tangan. Jadi ini digosok, bukan hanya diratakan. Jadi harus digosok. Kita tenaga gitu ya Bu ya? Ya. Kemudian untuk setelah telapak tangan, kita gosok adalah punggung tangan dan sela-sela jari tangan oleh tangan kiri dan kemudian sebaliknya. Jadi setelah telapak tangan, kita gosok punggung tangan dan sela-selanya. Itu ada hitungan tersendiri nggak Bu? Ya, intinya untuk mencapai sekitar 40 detik itu kita bisa menghitung 4 atau 5 boleh. Jadi biasanya kalau di Al-Islam kita menghitungnya 5 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ininya disesuaikan asalkan dia syaratnya tadi sekitar 40 sampai 60 detik. Kemudian tadi dari punggung tangan yang kiri, kemudian punggung tangan yang kanan. Kemudian kita ke gerakan yang ketiga. Gerakan ketiga ini adalah sela-sela jari. Sela-sela jari tangan, tapi dengan telapak tangan kita menyempurnakan digosok lagi. Oh, ikut juga jadi ya? Ya, jadi sela-selanya enggak renggang gini berarti ya? Jadi jangan begini. Gini ya? Jadi lebih baik kita sempurnakan gitu ya. Kemudian yang keempat, kunci jari, buku-buku jari kita butuh untuk poin yang di sini. Poinnya di sini untuk titik fokusnya di sini, 2 ini, kemudian kita bisa saling mengunci sama hitungannya kita biasanya 5 kali. Kemudian yang kelima, putar ibu jari. Karena yang di sini daerah sini itu sering terlewat gitu ya. Kelihatannya. Oh berarti ini ibu jari yang ini juga lebih luas ya Bu ya? Nggak sembunyi di dalam berarti ya? Ini dikeluarin aja ya Bu? Iya, gini aja nggak apa-apa. Kemudian sama dengan yang tangan selanjutnya. Selanjutnya yang kita gerakan terakhir adalah gosok ujung-ujung jari. Kita titik fokusnya di sini. Ini yang di dekat ujung jari ya. Kemudian ini kita fokusnya dari kelingking muternya ke arah jempol. Jadi di sini untuk mengangkat yang di daerah sini ini yang sering terlewat. Jadi ini yang kita gosok bisa 5 kali. Kanan dan kiri. Diputar ya. Siap. Jadi ini poin-poin yang sering terlewat ya. Jadi poin-poin yang sering terlewat itu di ujung-ujung sini, kemudian daerah jempol dan sini yang sering lewat. Kalau misalnya tidak sempurna kita melakukan gerakannya. Oke. Jadi bukan gitu-gitu beres gitu ya, Bu? Ya, ternyata ada gerakan-gerakan khusus. Ada gerakan khusus yang ternyata dikhususkan untuk lebih keseluruhan. Sepertinya masyarakat sekarang juga Bu sudah semakin lebih aware terkait dengan cuci tangan, sudah lebih paham terkait dengan cuci tangan seperti itu. Ya, kalau untuk yang tadi kalau pakai hand rub tadi dengan 6 langkah cukup selesai, nanti dia menguap sendiri ya. Kita sama-sama. Ya, kalau dengan air berarti kita harus mengeringkan dengan tisu.
Nah, mengeringkan dengan tisu ini sendiri, setelah kita mengeringkan dengan tisu, tisunya tadi kita pakai untuk menutup keran air. Gitu. Jadi sudah tidak terkontaminasi lagi. Jadi nggak tangan yang udah bersih pegang lagi keran kotor lagi jadinya ya Bu? Kotor lagi. Baik. Tisu ini ada rekomendasi khusus nggak Bu? Berapa tisu sih yang dipakai? Kalau tisunya khusus untuk cuci tangan, insya Allah sih cukup satu ya. Satu ya? Iya, cukup satu. Jadi dengan efektif efisiennya dijalankan, jadi tisunya juga insya Allah cukup satu. Baik Bu. Ini kalau bahas cuci tangan pakai sabun pasti berkaitan dengan air nih Bu. Kira-kira ada identik dengan pemborosan air nggak nih Bu? Kalau untuk si cuci tangan pakai sabun itu idealnya pakai kerannya yang otomatis bisa langsung berhenti. Ya. Tapi kalau misalnya belum ada, sekarang ya. Kalau di perawat jalan kita sudah ada, kita sediakan yang model diinjak. Jadi sabunnya juga. Jadi tanpa disentuh ya Bu ya? Tanpa disentuh. Tapi kalau misalnya kalau misalnya masih menggunakan keran yang biasa, mungkin kalau di awal kan kita butuh airnya hanya untuk membasahi tangan ya. Jadi mungkin kita bisa kecil aja membuka kerannya. Kemudian kita lakukan gerakan cuci tangan, kita bilas, kemudian kita tutup dengan menggunakan tisu yang sudah untuk kita keringkan tadi, jadi kita tutup kerannya. Jadi insya Allah sih tidak akan terlalu boros, ya. Hanya mungkin lebih teknis aja. Jadi di teknisnya kerannya bisa kita kecilin dulu, kemudian cuci tangan seperti biasa. Selanjutnya kita juga bisa menghemat ya, jadi kita bisa lihat airnya sendiri juga nggak terlalu ngucur. Gitu. Betul. Baik. Berarti di Rumah Sakit Al-Islam sendiri untuk informasi untuk sahabat sehat Rumah Sakit Al-Islam, kita sudah sediakan banyak titik-titik untuk cuci tangan dan kita sudah fasilitasi untuk tanpa menyentuh ya Bu ya, dengan tadi teknik diinjak seperti itu ya. Gitu. Jadi aman gitu ya, aman nyaman tentunya untuk seluruh pengunjung di Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Gitu. Baik. Terkait dengan cuci tangan lagi Bu, untuk ini sudah gerakan, sudah momen dan lain sebagainya gitu ya, sudah disampaikan sebenarnya, materinya sudah cukup menyeluruh gitu ya, bahkan sudah dicontohkan juga momen-momen untuk diterapkan di masyarakat tentunya gitu ya Bu ya. Oke, kita coba buka ruang nih Bu dari seluruh sahabat sehat Rumah Sakit Al-Islam Bandung lewat Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Kita coba lihat chat dulu mungkin ya Bu ya, dari penanya. Sebentar. Enggak kelihatan chatnya di mana? Enggak tertampil. Enggak tertampil untuk penanya. Dikontrol di itu soalnya. Baik, bagi seluruh sahabat sehat Rumah Sakit Al-Islam Bandung yang mungkin dari awal tadi sudah sama-sama menyimak informasi terkait dengan cuci tangan pakai sabun, dan mungkin bisa disebarluaskan nih informasi yang sudah kita sampaikan, dan tentunya mudah-mudahan lebih bermanfaat dan lebih aplikatif buat sahabat sehat semuanya. Dan ketika memang ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin dibahas, didiskusikan pada saat ini, di momen ini, dipersilahkan sekali lagi kepada seluruh sahabat sehat di Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Tentunya untuk semua yang sudah masuk atau bukan yang baru masuk, tadi sudah kita cukup banyak bahas terkait dengan tata cara, momen, dan lain sebagainya untuk memperingati hari ini. Gitu. Baik, kita kembali dulu aja mungkin untuk sambil menunggu penanya yang silakan. Saya kembalikan lagi mungkin ke narasumber nih. Ibu, untuk Bu Okta sendiri ini, Ibu Okta ini kan sudah lama nih Bu untuk menangani atau berkecimpung di dunia pencegahan dan pengendalian infeksi nih Bu. Ini nggak boleh sharing-sharing nggak Bu, momen yang wah ternyata menggembirakan nih, atau ngajakin orang cuci tangan tuh yang awalnya susah gitu, ternyata jadi rajin, atau mungkin jadi, karena ini kan habit ya Bu ya, kebiasaan yang tentunya nggak semua orang biasa melakukan ini, dan kurang lebih dengan pandemi ini jadi terpaksa harus nih Bu. Ada momen-momen unik itu nggak Bu? Ya, kalau secara
secara umum ya, mungkin dengan adanya kondisi pandemi ini, patuhan cuci tangannya juga jadi meningkat gitu ya untuk semua Patuhan karyawan. meningkat ya Bu ya. Sama meningkat, terus juga ada pengalaman-pengalaman misalnya, jadi ada oh ya ini malah stok hand scrub-nya malah ya cepat habis gitu ya, sabunnya cepat habis. Ini berarti semuanya jadi rajin cuci tangan. Dirajin cuci tangan gitu ya. Iya. Baik. Kalau di lingkungan rumah Ibu sendiri, kalau tadi kan mungkin di apa namanya daerah rumah sakit gitu ya, di lingkungan rumah sakit. Kalau di lingkungan rumah sendiri nih Bu, ada kesan-kesan nggak Ibu terkait dengan kebiasaan kecil ini gitu, sederhana ya. Kalau kalau secara umum ya, mungkin dengan adanya kondisi pandemi ini, yang ini aja ya. cuci tangannya juga menjadi meningkat gitu ya. Siap. Terus juga ada pengalaman-pengalaman misalnya, jadi ada mohon maaf nih Bu Okta, ternyata ada pertanyaan nih dari sahabat sehat Rumah Sakit Islam Bandung nih, terkait dengan waktu yang lebih tepatnya penggunaan untuk hand scrub dan hand wash itu sendiri. Untuk hand scrub berapa lama waktunya, mungkin bisa dijelaskan kembali Bu untuk waktu yang tepatnya. Ya, kalau hand sanitizer tadi kita butuh waktu sekitar 20-30 detik. Kemudian kalau untuk hand wash atau cuci tangan pakai sabun, kita butuh waktu 40-60 detik. Sebenarnya perbedaannya sih hanya karena ada gerakan tambahan untuk membilas gitu ya. Airnya itu ya Bu ya? Ya. Kalau pakai hand scrub Bu, maaf, untuk hitungan hampir sama berarti ya? Sama, insya Allah sama. Jadi itu hitungan itu kita sudah cukup sekitar 20-40. Untuk berarti dibagi 6 gerakan gitu ya Bu ya? Ya, 5 kali dengan 6 langkah itu minimal 20 detik itu insya Allah sudah tercapai. Oke. Siap Bu. Jadi antara 20-30 untuk hand rub gitu ya, dan hand wash 40-60 gitu. Baik. Yang dimaksud bedanya hand sanitizer gel sama hand sanitizer liquid. Oke. Sekarang lebih spesifik nih Bu. Kalau tadi terkait dengan hand rub-nya sendiri kan ada 2 jenis ya Bu ya. Ada yang gel, ada yang liquid gitu. Itu ada perbedaan nggak Bu untuk waktu kalau dengan perbedaan jenis hand sanitizer tersebut? Kalau di waktu sih tidak ada perbedaan, jadi sama aja sekitar 20-40 detik. Hanya mungkin di komposisinya saja, tergantung kenyamanan seseorang memakainya. Karena kalau yang gel berarti dia kandungan emoliannya lebih banyak. Kalau yang tidak gel biasanya sih dia akan lebih cepat menguap. Prinsipnya minimal 20 detik itu. Kalau minimal dengan 20 detik itu kita harapkan kumannya mati sesuai dengan hitungan waktunya. Kalau misalnya kita cuci tangannya hanya cuman begini aja, kan khawatirnya kumannya hanya pingsan, misalnya gitu. Jadi tidak ada perbedaan mendasar antara gel ataupun cairan liquid biasa. Hanya mungkin lebih kalau gel itu akan banyak residunya, lebih banyak residunya. Jadi dan juga kalau yang gel yang buatan sendiri itu juga kadang gelnya banyak banget dan malah jadi lengket. Jadi lebih baik sih kalau hand scrub, yang hand sanitizer atau hand scrub itu kita rekomendasikan yang liquid. Malah yang liquid ya Bu? Ya, jadi kalau gel sih lebih baik dihindarin. Mungkin kalau untuk yang pakai gel itu yang nyaman, kalau yang tangannya suka iritasi suka pakai yang gel biasanya. Biasanya kering. Ya, lebih kering. Oke, itu mungkin untuk pertanyaan yang sudah diberikan oleh sahabat sehat kita. Di sini nggak masuk, nggak ada. Bentar Bu, ada informasi pertanyaan lagi sepertinya nih Bu dari. Oke, ini pertanyaannya ada perbedaan signifikan nggak nih Bu katanya saat mencuci tangan dengan dan tanpa sabun? Jadi cuma air saja. Dengan air aja. Gitu. Ya, jadi kalau dengan air aja mungkin secara tampilan fisik tangannya akan bersih, tapi kan mikroorganismenya tidak mati. Jadi dengan sabun itu sendiri, terutama kayak masa pandemi gini,
Kan virus itu dilapisi dengan protein dan lipid dan lemak. Ya, jadi kita menggunakan sabun. Sabun itu sendiri juga meluruhkan lemak dan protein. Jadi dia akan membunuh si virusnya sendiri. Jadi gunanya sabun itu di situ ya Bu ya? Iya, jadi efektifnya begitu. Efektifnya kita pakai sabun. Kalau misalnya sabun biasa juga nggak apa-apa, tapi sekarang kan udah banyak ya jenis-jenis sabun antiseptik yang bisa dibeli bebas di pasaran. Pastikan mengandung pastikan mengandung triklosan, ada ya, triklosan juga bisa. Nggak boleh nyebut merek ya kan? Itu sekarang kampanyenya cuci tangan pakai sabun Bu, bukan jualan sabunnya. Ya. Bukan kampanye sabunnya. Ya. Jadi bisa dengan triklosan 0,2 sampai 2%, bisa juga pakai kloroksilenol 0,5 sampai 4%. Kalau untuk yang di rumah sakit untuk kepentingan bedah biasanya kita pakai klorhexidin 2 sampai 4%. Kandungan itu yang harus ada antiseptik, kandungan antiseptik. Oke. Jadi intinya memang lebih efektif gerakannya itu ditambah dengan si sabun itu ya Bu ya? Karena dia akan meluruhkan lemak dan protein yang melapisi mikroorganisme itu. Dia akan mati. Dan mungkin juga, ada ini ya Bu ya, hari cuci tangan tanpa sabun gitu, bukan pakai sabun gitu ya, bukan tanpa sabun gitu ya Bu ya. Yang cuci tangannya pakai sabun. Pakai sabun gitu yang dirayakan ya. Lebih efektif pakai sabun. Jadi lebih efektif pakai sabun. Tadi selain membunuh mikroorganisme juga ada yang fungsinya juga untuk menghambat pertumbuhannya. Jadi itu fungsi dari sabunnya sendiri. Insya Allah lebih efektif tanpa sabun. Murah dan mudah tentunya ya Bu ya. Cuci tangan pakai sabun gitu ya. Baik. Terus ini bukan kalau misalnya gerakan nih Bu, 6 langkah tuh lumayan sebenarnya. Untuk membiasakan agak sulit gitu ya. Kalau gerakannya kemana-kemana. Kira-kira ini Bu ada cara yang mempermudah kita buat lebih cepat ingat gitu Bu, cepat hafal gerakannya nggak nih Bu? Ya kalau di gerakan dengan 6 langkah tadi, kita juga biasa suka untuk ada ininya ya, ada clue-nya, jadi kita mengingatkannya dengan tepung selaci puput. Oke. Disingkatan gitu Bu ya, tepung selaci puput ya? Tepung selaci puput, bukan tepung maizena. Jadi tepung selaci puputnya sendiri, T-nya telapak tangan. Telapak tangan, seperti gambar ya Bu ya? Ya, seperti pada gambar, pungnya punggung tangan. Punggung tangan. Tepung selanya sela-sela jari tangan. Oke, sesuai. C-nya untuk kuncian pada buku ibu jari, buku-buku jari, kemudian tepung selaci pu. Pu yang pertamanya adalah putar ibu jari. Dan put, tepung selaci puput, putnya adalah putar ujung jari-jari. Manfaat nih tepung dicuci tangan nih, tepung selaci puput namanya ya Bu. Tepung selaci puput itu insya Allah mempermudah nih kita buat mudah menghafal gitu ya. Dan memang ketika karena banyak orang kan sama kinestetik ya Bu ya, jadi lebih mudah tuh sebenarnya sambil digerakkan gitu, sambil praktek gitu ya Bu. Ini Bu Okta juga udah gatel nih pengen cepet-cepet praktek cuci tangan kayaknya. Kalau demonstrasi lebih enak seperti itu ya Bu ya. Baik. Oke. Baik, kepada sahabat sehat Rumah Sakit Al-Islam Bandung, mungkin beberapa pertanyaan ini sudah kita diskusikan. Barangkali ada yang ingin didiskusikan lagi, mangga kami persilahkan untuk bergabung di room chat kita di Instagram, YouTube maupun Facebook. Baik, sambil menunggu lagi Bu, tadi sudah banyak informasi nih Bu, cuci tangan pakai sabun sedunia nih Bu. Untuk efektivitas nih Bu di zaman pandemi ini Bu, gitu. Bahkan kan sebenarnya ditugaskan pemerintah, tugas kita selaku individu itu 3M ya Bu, si cuci tangan tadi gitu. Memang seberapa efektif sih Bu itu tuh gitu, biar sampai jadi ya kan sekarang jelas ya pengobatan terbaik itu pencegahan ya Bu ya di masa pandemi ini gitu. Nah untuk mencegah efektivitasnya itu sejauh mana nih cuci tangan ini Bu untuk mencegah terjadinya pandemi atau kenanya virus itu kepada diri kita nih Bu? Ya, kalau untuk pandemi COVID ini sendiri, yang kita ketahui kan penularannya melalui transmisi droplet dan kontak tidak langsung dengan permukaan lingkungan yang terkena droplet dari orang-orang yang terkena virus itu. Jadi pada saat tadi kan kita ini kan 3M, memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak.
Nah, untuk masker ini pada pasien-pasien atau pada orang-orang yang terinfeksi virus COVID, jadi dia akan mengisolasi si virusnya sendiri agar tidak keluar dropletnya. Seperti itu. Kemudian untuk yang cuci tangan, kita kan ada namanya transmisi yang kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kalau kontak langsung, misalnya kita kena sekresi cairan dari pernapasan yang pada saat orang bersin, batuk gitu. Jadi itu kenanya di tangan. Nah, kita putuskan mata rantai penularannya dengan cuci tangan. Jadi itu sangat efektif untuk diterapkan dalam masa pandemi ini untuk pencegahan pengendalian COVID-19. Kalau untuk menjaga jarak juga sama, droplet itu kan sekitar jaraknya harus lebih dari 1 meter untuk kita jaga jarak karena dropletnya itu bisa spreadnya sekitar 1,8 meter. Nggak nyampe berarti ya, Bu, dengan jaga jarak gitu ya? Iya. Oke, berarti itu udah, ini satu cuci tangan ini berarti sudah jadi langkah luar biasa gitu efektif, ya? Sangat efektif sekali. Gitu ya? Iya, sangat efektif dan mudah. Nah, betul. Mudah gitu. Ya, tinggal kita biasakan bersama berarti. Ya. Dari itu mungkin di hari ini pun ada tagline nih Bu, ternyata dari pemerintah secara nasional tentunya. Di hari ini momen khusus 15 Oktober 2020 yaitu Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia, ada tagline itu dari pemerintah ternyata. Ayo cuci tangan pakai sabun. Betul, gitu. Ada ajakan nih lebih ditekankan lagi gitu ya. Ayo cuci tangan pakai sabun gitu. Jadi buat sahabat sehat semua yang di rumahnya nih sudah biasa, sudah rutin, bagus gitu ya. Jadi tinggal dirutinkan lagi, dan juga diajak mungkin orang-orang yang sekitar rumahnya yang ternyata masih belum gitu ya. Dan agar ya ini pun jadi salah satu ikhtiar kita, usaha kita untuk mencegah gitu berarti ya. Untuk mencegah terjadinya pandemi atau terkenanya virus terutama gitu. Bukan hanya karena bukan virus corona saja mungkin ya Bu ya. Semua virus-virus yaitu intinya dari situ ternyata ya. Mungkin bisa ditambahin juga untuk di rumah disediakan fasilitas kebersihan tangan. Kalau misalnya di rumah, jadi sebelum masuk kita bisa cuci tangan dulu gitu ya. Boleh pakai hand sanitizer disediakan di depan pintu sebelum masuk. Atau kalau misalnya ada keran di depan rumah, boleh disiapkan sabun di sana. Jadi pada saat pulang dari aktivitas, kita sebelum masuk rumah kita cuci tangan dulu. Berarti bukan cuma untuk kita mungkin ya Bu? Untuk semua ya. Iya, bahkan yang mengantar makanan online juga bisa jadi itu. Baik, sahabat sehat Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Sekali lagi, ketika memang ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan di ruang meeting kita di YouTube, Facebook ataupun Instagram, masih kami persilahkan gitu. Dan tentunya informasi yang sudah tadi kita sampaikan bisa kembali diinformasikan bahkan ke orang-orang banyak melalui kanal YouTube, Facebook, dan juga Instagram Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Sudah pada follow deh, sudah pada di add ya. Di itunya untuk redaksinya RS Al-Islam Bandung gitu ya. Semuanya kecil pakai huruf kecil. Bisa untuk nambah follower gitu, nambah informasi juga terkait rumah sakit gitu. Dan tentunya Rumah Sakit Al-Islam Bandung pun di masa pandemi ini menyiapkan diri dengan sangat luar biasa. Kita menyiapkan fasilitas-fasilitas kesehatan ya. Seperti tadi yang Bu Okta sudah sampaikan, banyak titik-titik di mana kita simpan tempat untuk cuci tangan gitu. Dan itu tanpa no touch gitu ya, tanpa perlu disentuh tapi diinjak gitu. Dan itu mudah-mudahan jadi ikhtiar kita nih ya, ikhtiar kita untuk menjadi sahabat Anda menuju sehat yang bermanfaat gitu. Baik, sebentar kita lihat lagi kira-kira ada informasi tambahan atau ada pertanyaan tambahan. Oke, Bu Okta, kira-kira ada tambahan nggak nih dari Bu Okta untuk info terkait dengan hari ini, spesial ini, Bu? Pada intinya sih, walaupun hari ini hari peringatan cuci tangan pakai sabun sedunia, tapi bukan berarti cuci tangannya hanya hari ini. Gitu. Jadi harus terusnya setelah beraktivitas tetap harus melakukan cuci tangan. Betul. Jadi momen ini tuh mengingat sebenarnya Bu ya, bukan hanya hari ini saja malah ya. Jadi harusnya hari ini jadi titik poin buat lebih gitu ya. Baik.
Oke, sepertinya kita kembali dulu Bu sebentar ya ke Sobat Sehat semua di kanal YouTube, Facebook, dan Instagram. Barangkali ada yang mau ditanyakan kembali. Jadi, kalaupun misalnya ada pertanyaan yang sekiranya ingin disampaikan kepada kami, bisa via media sosial yang sudah kami buat. Baik, sepertinya Bu Okta nih sudah banyak sekali informasi yang disampaikan nih Bu Okta terkait cuci tangan pakai sabun. Mungkin ada closing statement dari Bu Okta sendiri untuk materi yang disampaikan. Untuk cuci tangan ini sendiri sebenarnya hal yang sangat mudah dilakukan, merupakan pilar yang utama dan pertama dalam pencegahan pengendalian infeksi dimanapun ya, di lingkungan rumah sakit ataupun di lingkungan di rumah. Jadi memang tinggal bagaimana setelah dapat ilmunya kita terapkan dan itu menjadi habit, menjadi perilaku. Jadi jangan sampai merasa ini mah tangannya nggak kotor gitu ya, jadi nggak cuci tangan. Jadi intinya sih yang akan saya sampaikan saat ini setelah mendapatkan tambahan materi ini akan lebih lagi meningkatkan kepatuhan untuk cuci tangan dimanapun ya dan kapanpun sesuai dengan momennya. Dan ada mungkin satu tambahan lagi ya Kang ya untuk sarung tangan. Nah mungkin di sini juga ada yang menitipkan bagaimana penggunaan sarung tangan pada masa pandemi ya. Mungkin bisa saya tambahin ya. Jadi boleh. Sarung tangan ini sendiri sebenarnya sebagai alat pelindung diri untuk transmisi kontak. Kalau kita di rumah sakit, berarti transmisi kontak cairan tubuh dan darah pasien. Kalau mungkin di rumah, mungkin untuk transmisi kontak misalnya untuk makanan ya, untuk yang menyiapkan makanan gitu. Hanya saja yang harus diperhatikan pada saat menggunakan sarung tangan, gunakan sarung tangan itu satu tindakan, satu pasien ya. Jadi tidak pindah-pindah pasien. Atau misalnya kalau misalnya untuk menyiapkan makanan, gunakan sarung tangan untuk makanan yang mentah itu berbeda dengan makanan yang sudah matang. Ya, terus juga pakai sarung tangan itu tidak menggantikan cuci tangan. Jadi tetap cuci tangan, lepas dulu sarung tangannya, kemudian kita cuci tangan. Baik. Biasa ternyata ada tambahan informasi lagi nih terkait dengan perlindungan tangan kita ya Bu. Yes. Dan tentunya untuk perlindungan tubuh kita itu sendiri gitu Bu. Oh ya, ini ada juga nih yang nitip bertanya. Oh boleh. Jadi nanyanya malah ke Ibu, nanti saya yang jawab nggak Bu? Ya, untuk ini nih, untuk wadah dari botol sabun. Tadi mungkin botol sabun dan hand sanitizer-nya sendiri kan ada yang kecil-kecil tuh. Misalnya kita membeli untuk kemasan yang sachet. Jadi kita untuk isi ulang. Oh ya, betul. Jadi kita harus pastikan tadi tidak boleh mengisi ulang pada saat di dalamnya masih ada sisa. Jadi sudah pastikan sudah habis, kita cuci bersih wadahnya dan keringkan. Kemudian baru bisa diisi ulang. Nah, kalau di Rumah Sakit Al-Islam kan kita untuk itu kan kita ada tempatnya, ada cairan dengan cuci biasa pakai sabun, kemudian kita keringkan, pastikan kering. Karena kalau ada airnya, nanti akan jadi pertumbuhan mikroorganisme di situ. Panas, ada E. coli kan. Kalau air di rumah juga bukan air yang steril kan ya, air suling kayak gitu. Jadi hanya air pam atau dari air sumur kayak gitu. Jadi pastikan botolnya, wadahnya itu sudah bersih dan kering. Jadi boleh sebenarnya untuk digunakan kembali gitu ya? Ya, boleh digunakan kembali. Tapi cara yang tadi ya, yang harus diperhatikan ya Bu ya? Baik. Ibu yang nanya, Ibu yang bacain pertanyaan dan Ibu juga yang menjawab. Kerjaan saya berkurang kalau gitu. Baik, mohon maaf Bu, barangkali ada lagi titipan pertanyaan mungkin ke Ibu? Kalau di ini ya di kanal YouTube, Facebook, sama Instagram, sepertinya pertanyaan sudah terakomodasi dengan jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan, gitu. Baik, dan informasi pun sudah saya rasa cukup sangat dalam gitu ya, berkaitan dengan hari spesial ini. Dan tentunya di hari peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Seluruh Dunia ini, Rumah Sakit Al-Islam
memiliki jargon gitu ya, dan juga ikut mengkampanyekan agenda ini lewat media Instagram atau media sosial. Kita ada contoh nih di Instagram Rumah Sakit Al-Islam ya, ada Twibbon di sana. Ada Twibbon yang bisa teman-teman semua, sahabat sehat semua untuk ikut aktif, ikut serta dalam mengikuti si Twibbon ini gitu. Caranya gampang, mudah, tinggal diklik saja tata caranya, ada di Instagram sana gitu. Bisa yang sudah lihat mungkin banyak ya informasinya di sana, dan cara kliknya pun lebih mudah di sana gitu. Oke. Oh, ternyata masih ada pertanyaan nih Bu, ya, yang kita kembali perlu dijawab mungkin ya Bu ya. Ini Bu, ada pertanyaan nih. Bu, kalau ada sabun tapi tidak menemukan air mengalir, cukup efektifkah cuci tangan dari air tampung, misalnya dari ember atau dari bak gitu? Kalau dari ember atau bak mungkin memang pasti kita berarti menggunakan gayung ya. Menggunakan gayung, cuman mungkin tidak efektif membersihkan gerakannya pada saat gerakan 6 langkahnya. Kemudian berarti kan kita harus memegang gayung itu sendiri, dan itu akan mengkontaminasi lagi. Kalau misalnya tidak ada keran, mungkin bisa ember yang bisa dikasih lubang terus dibikin keran. Tapi akan lebih efektif bukan dengan air yang ditampung, jadi dengan air mengalir. Jadi bisa mensiasati membuat dari ember gitu bisa dikasih keran tambahan seperti dispenser kayak gitu. Jadi memang tidak disarankan yang kita tangannya itu ya yang ditampung, tidak disarankan dengan air. Mungkin karena megang gayungnya gitu atau gimana Bu, yang jadi nggak disarankan itu Bu? Ya, kalau megang gayungnya berarti kan juga nanti kan akan ada kontaminasi juga di situ. Berarti kalaupun terpaksa ya tangan kanan misalnya megang gayung, bersihin dulu, terus ya akan susah, akan lebih susah seperti itu. Ini lebih juga waktunya ya Bu ya, nggak akan sampai 1 menit nantinya. Jadi sarannya yang lebih efektif yang tadi ya, disarankan itu memang pakai air mengalir lewat keran gitu ya. Kan kalau nggak ada keran sampai dimodifikasi gitu. Modifikasi biar sampai ada air mengalir gitu ya, bentuknya mirip-mirip keran gitu. Oke, informasinya luar biasa nih, banyak sekali Bu untuk berkaitan dengan cuci tangan, tata cara, bahkan lebih mendetail gitu ya, urgensi dan lain sebagainya sudah kita bahas gitu. Dan tentunya hari ini juga memang hari spesial yang tentunya bukan cuma hari ini kita rayakan gitu ya, dan itu hari terus-terusnya, kemudian lebih menambah kepatuhan kita untuk mencuci tangan, sama-sama menjaga diri kita lewat hal sederhana, mudah dan murah lewat cuci tangan ini gitu. Dan dipersilakan juga kepada seluruh sahabat sehat Rumah Sakit Al-Islam untuk mengubah nih mungkin profil picture-nya atau misalnya di media sosial yang lainnya dengan menggunakan Twibbon yang sudah kita siapkan. Contohnya ada di Instagram ya, ada di Instagram Rumah Sakit Al-Islam Bandung, RS Al-Islam Bandung. Di sana ada contoh Twibbonnya, tata cara menggunakan Twibbonnya ada di situ. Dan nanti teman-teman boleh setelah menggunakan Twibbon tersebut lalu posting dan sampai di tag nih rumah sakitnya, biar nanti IG rumah sakit pun memposting ulang, repost lagi nih siapa saja yang sudah melakukan atau merubah profil picture-nya dengan Twibbon tersebut. Gitu. Mungkin Bu Okta sudah merubah pakai Twibbon yang ada, Bu Okta? Belum Bu Okta? Udah sih. Oh sudah, paling awal ya. Oke, Bu, ini sambil ini ternyata ada pertanyaan lagi nih Bu. Diskusi kita semakin siang semakin hangat nih Bu. Nih, apakah semua jenis sabun efektif untuk membunuh kuman atau hanya yang antibakterial saja yang bisa, seperti sabun colek atau deterjen? Ya pada prinsipnya semua sabun bisa untuk kita pakai untuk cuci tangan. Hanya kan kalau secara fungsinya sendiri, deterjen juga mungkin ada yang untuk di sebagian orang mungkin lebih keras ya, jadi lebih bikin alergi gitu, bikin panas kayak gitu ya. Tapi secara prinsipnya sih kita pakainya intinya adalah pada saat virus itu kan dilapisin tadi dari lemak dan protein. Kita gunakan sabun, boleh sabun konvensional, sabun mandi atau sabun
cair yang lainnya gitu. Kalau sabun cuci piring pun juga nggak apa-apa gitu. Sabun cuci piring boleh ya, Bu? Iya, tapi kan itu fungsinya hanya meluruhkan tadi lemak dan proteinnya. Tapi kan kalau sudah tersedia khusus nih sabun hand soap yang khusus untuk tangan, biasanya sudah dimodifikasi memang lebih ini ya, alerginya mungkin lebih sedikit dibanding mungkin deterjennya. Katanya gitu ya. Iya, mungkin kalau pakai deterjen pasti akan lebih panas juga ya mungkin ke tangannya. Tapi yang sarannya sih jangan sabun batangan. Ini kalau sabun batangan nanti akan kontaminasi ya. Kalau untuk sabun antiseptik sendiri, antibakteri itu sendiri sih memang tadi ada tambahan, karena kalau prinsipnya sabun itu kan ada yang peluruh lemaknya. Nah, kalau dia di plus dengan antiseptik triklosan kayak gitu tadi ya, itu nilai tambah dari sabun itu sendiri. Bisa diulang, Bu, untuk kandungan yang paling utama nih, Bu, untuk kandungan sabunnya itu sendiri? Yang umum tuh bisa yang triklosan, kandungan triklosan atau kloroksilenol yang tidak boleh kita sebutkan mereknya tadi. Jadi itu banyak di pasaran sih seperti itu ya. Yang brandnya hijau putih bukan, Bu? Warna hijau putih, warna merah dan putih gitu ya. Ya warna hijau juga itu recommended semua sabun karena memang efektifnya secara prinsipnya efektifnya sama meluruhkan lemak dan protein, hanya mungkin secara ininya aja side efeknya ya, kalau kayak kita pakai deterjen kayaknya itu memang lebih cocok memang hanya untuk pakaian gitu ya. Mungkin karena bisa alergi gitu, bisa panas nih di tangan gitu. Kalau dia hand soap biasanya sudah dimodifikasi hipoalergiknya lebih banyak dibandingin sabun yang lain. Baik Bu, itu berarti yang minimal kandungannya itu kita hafal ya, Bu ya. Yang tadi, jadi mereknya apapun gitu, ketika ada kandungan itu sudah terrekomendasi berarti ya, Bu ya. Gitu. Baik Bu, ada lagi pertanyaan nih Bu, ternyata Bu, untuk efektivitas hand sanitizer yang dibuat sendiri nih Bu, kan kemarin lagi rame, ternyata di pasaran tuh habis kan ya Bu ya, sampai wah memang harga mahal juga tetap habis gitu ya. Akhirnya masyarakat kita luar biasa ininya, semuanya langsung berinisiatif gitu ya, untuk membuat sendiri dengan kandungan-kandungan yang sudah disesuaikan mungkin. Itu apakah sama Bu efektifnya dengan hand sanitizer yang beredar di supermarket gitu? Ya, kalau buat sendiri itu mungkin udah ada rumusannya ya, bahan yang kandungannya apa saja, tapi yang harus kita perhatikan mungkin dari kesterilan botolnya pada saat pemrosesannya seperti apa. Kalau bahannya mungkin sudah ada rumusnya, berapa persen kandungannya apa saja, insya Allah sudah ada rumusan, dan WHO juga menyarankan gitu. Bisa dipakai, tapi hanya dipakai pribadi. Kalau untuk diperjualbelikan harus ada tambahan syarat, izin edar dan izin produksi. Kalau hanya untuk kalau bikin sendiri dan untuk konsumsi sendiri, pribadi sendiri itu silakan. Kalau sesuai dengan rumusan pembuatan hand sanitizer, insya Allah cukup aman, sama efektifnya. Tapi tapi kalau untuk diperjualbelikan harus ada izin edar dan izin produksi. Oke. Berarti kalau diedarkan tapi ya misalnya hanya memberi sumbangsih gitu ya Bu, itu nggak masalah ya, tanpa ada nilai ekonomis gitu ya. Ya, tapi memang tetap harus diperhatikan lingkungan pada saat membuatnya gitu ya. Kalau lingkungan harus ada syarat-syarat tertentu untuk membuat itu ya. Jadi jangan sampai nanti hand sanitizer yang kita buat itu malah mengandung mikroorganisme. Oke. Pernah nih Bu saya pakai yang mungkin ini dia buat sendiri gitu, ternyata lama kelamaan juga jadi bau dan lain sebagainya, itu mungkin udah tidak rekomendasi untuk dipakai ya. Jadi memang kalau yang pabrikan itu mungkin mereka udah punya standarisasi sendiri ya. Kalau untuk bisa kita buat sendiri, mungkin sarannya jangan skala besar membuatnya. Terus juga kan harus diperhatikan masa kadaluarsanya juga gitu. Betul. Tadi kan juga harus pembuatannya gitu, bagaimana sterilitas pada saat pembuatannya, ruangannya seperti apa, botolnya seperti apa, pada saat refillnya seperti apa, itu banyak syaratnya. Jadi kalau misalnya membuat untuk kepentingan sendiri sih, insya Allah sama efektif kalau memang bahannya dan rumusnya sesuai ya. Tapi kalau misalnya untuk diproduksi dan dijual, sekali lagi harus ada standar
sertifikasi dari izin produksi dan izin ininya edarnya. Itu yang harus diperhatikan. Betul. Jadi insya Allah efektif ketika memang sudah sesuai standar untuk bahan ya Bu ya. Baik. Bu, masih ada pertanyaan nih Bu dari sahabat sehat Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Luar biasa nih, sangat antusias Bu ternyata dengan materi kita nih Bu. Terkait dengan ini Bu, tadi Bu untuk merefill, isi ulang kembali gitu ya tempat sabun itu sendiri. Ternyata kan dari Ibu sarannya untuk dibersihin dulu atau dihabiskan secara penuh gitu, jangan dulu langsung diisi ulang dengan yang baru gitu. Ternyata ini sudah terlanjur nih Bu, sudah terlanjur isi penuh lagi bahkan gitu ya. Kira-kira yang itu masih bisa dipakai atau rekomendasinya seperti apa tuh Bu? Kalau secara ininya kan tadi khawatirnya ada kolonisasi mikroorganisme di sana ya. Jadi mungkin kalau sudah, jadi untuk mengetahui efektifnya atau enggak kan kita harus cek si kandungannya itu sendiri. Iya. Jadi kayaknya memang mungkin kalau sudah terjadi ya sudah, mungkin untuk ke depan mungkin bisa diperbaiki. Jadi bisa diingatkan kalau kita mau merefill sabun, pastikan wadahnya sudah bersih, sudah kering, baru kita isi ulang. Oke. Berarti yang ini masih bisa dipakai dulu ya Bu ya? Baik, terima kasih banyak Ibu dan seluruh sahabat sehat Rumah Sakit Al-Islam Bandung atas berbagai pertanyaan yang disampaikan. Insya Allah mudah-mudahan materi kita ini sangat bermanfaat dan aplikatif tentunya, bisa kita gunakan sehari-hari kita. Tentunya cuci tangan ini sekali lagi bukan hanya hari ini saja gitu ya, hari seterusnya, dan mungkin kalaupun misalnya hari harus diperingati, itu adalah momen untuk lebih banyak atau lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas cuci tangan kita, terutama pakai sabun gitu. Dan terima kasih banyak kepada Bu Okta yang sudah menyempatkan waktunya menyampaikan informasi pada seluruh sahabat sehat Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat, Ibu dilancarkan segala urusannya, Ibu diberikan kesehatan nih di tengah-tengah pandemi ini ya Bu. Dan tentunya nanti di lain kesempatan bisa menyampaikan lagi beberapa informasi terkait pengendalian dan pencegahan infeksi, Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Baik, dan kepada seluruh sahabat sehat Rumah Sakit Al-Islam Bandung, sekali lagi saya informasikan bahwa di hari ini 15 Oktober 2020 seluruh dunia ini sedang memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun seluruh dunia. Dan ini jadi sebuah momen kepada kita untuk lebih meningkatkan tadi kualitas dan kuantitas kita untuk mencuci tangan pakai sabun. Dan di Rumah Sakit Al-Islam Bandung ini kita sama-sama merayakan dengan berbagai bentuk. Poin tadi kita sudah edukasi bersama, baik online maupun offline. Mungkin di media yang offline-nya hanya sedikit untuk diikut sertakan, terutama untuk pengunjung pasien di Rumah Sakit Al-Islam Bandung itu. Dan yang mengudara pun ini bisa kita saksikan ulang di channel YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan tentunya kita pun punya Twibbon tadi, ada yang susah kalau misalnya lihat di IG mungkin ya, ada untuk caranya boleh ditulis nih, HTTPS-nya twibbonize twibbonize.com gitu ya, /CTPS/RSAI. Mungkin nanti oleh tim akan diberikan informasi yang lebih jelas untuk mempermudah sahabat sehat Rumah Sakit Al-Islam Bandung semua. Baik, terasa 60 menit sudah kita lalui bersama. Sekali lagi mudah-mudahan segala informasi yang sudah kita berikan ini lebih bermanfaat gitu, karena tentunya kita Rumah Sakit Al-Islam Bandung adalah sahabat Anda menuju sehat yang bermanfaat. Dan jangan lupa sesuai tagline pemerintah, ayo cuci tangan pakai sabun. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Ridwan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Islam Bandung, tempat kita bernaung, tempat curahkan segala daya, hanya demi Allah semata.
Islam kita. Rumah sakit tercinta, berjuang menuju visi kami, unggul terpercaya Islami. Tegakkan nilai-nilai Islam, mendukung program kesehatan, kerjasama dan puaskan pelanggan, gapai kebahagiaan. Rumah sakit Al-Islam kita, rumah sakit tercinta, berjuang